Jadi diomongin atau ditulis di ininya, di gerobaknya, atau ngomong pada tetangga-tetangga segala macam. Nanti kalau pingin nasi goreng, nggak usah ke sini, WhatsApp aja ke handphone saya. Tinggal WhatsApp, nanti saya anter, nggak usah kemana-mana. Jadi di sana sudah ada perputaran duit gitu loh. Benar. Pada masyarakat sekitar gitu loh. Jadi nggak usah ribet, nggak usah bingung keluar karena memang jalanan sepi dan konsumen masih ada yang beli gitu loh. Atau mungkin kalau pingin mau cara nakalan tanda petik ya, makanya jam 8 suruh tutup. Kalau mau sampai jam 10 ya jual aja di depan rumah gitu loh. Mungkin jual depan rumah, mungkin pakai ghost kitchen, tapi ghost kitchennya bukan pakai ojol, tapi pakai WhatsApp dan ada pengantaran gitu loh. Jadi fokus menjual pada masyarakat sekitar, jangan bergantung pada masyarakat di luar, apalagi pakai ojol gitu loh. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Christine tentunya dalam bincang-bincang yang menarik. Dan kali ini kita kembali kedatangan seorang pakar bisnis kuliner yang handal yang sudah beberapa kali ikut berbincang bersama Tribun Jatim Network. Di sini ada Coach Ino. Halo Coach Ino, selamat siang. Oke, selamat siang pengusaha kuliner se-Indonesia. Selamat siang juga pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online. Bagaimana kabar bisnis kuliner Anda pada saat pandemi, apalagi PPKM saat ini? Oke, ini pas banget nih Coach ngomongin soal bisnis di tengah PPKM ini kan kita tahu bahwa bisnis saat ini sedang turun ya Coach ya, apalagi para pedagang termasuk pedagang kaki lima. Karena selama pandemi ini mereka mengalami kemerosotan omset dan juga ditambah PPKM ini yang terus diperpanjang nih Coach. Nah kalau dari Coach sendiri seperti apa nih Coach melihat fenomena ini Coach? Ya, memang keadaan eksternal di dunia ini kita terkena pandemi, apalagi di pemerintahan kita mencanangkan PPKM dan katanya level 4. Jadi istilahnya banyak pengusaha ya, terutama pengusaha kuliner bermasalah bisnisnya. Dan yang benar-benar paling terdampak adalah pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha PKL yang jualannya di pinggir jalan. Mungkin pengusaha-pengusaha ya yang istilahnya pengusaha besar, pengusaha franchise, punya restoran segala macam, mereka punya cadangan modal yang bisa dibudgetkan untuk menggaji karyawannya. Beda dengan pengusaha-pengusaha kecil, PKL ya pinggir jalan, karena mereka biasanya kalau satu hari ini tidak dapat penjual, tidak dapat konsumen, mereka kadang-kadang satu keluarga tidak makan gitu loh. Jadi kasihan sekali. Di sini saya ingin sharing ya, bagian mana mungkin pengusaha-pengusaha PKL di sana, di luar sana, pakai strategi yang ingin saya sharingkan di sini, agar bisa membantu omsetnya biar lebih besar lagi. Jadi tidak terlalu bermasalah mungkin pada saat PPKM saat ini. Oke, dan ini kayaknya emang benar-benar dibutuhkan ya Coach ya, pengetahuan soal bagaimana meningkatkan omset di tengah pandemi ini, apalagi di tengah PPKM darurat. Apa sih Coach yang bisa dilakukan bagi para pelaku bisnis, termasuk khususnya adalah pelaku atau penjual PKL ini untuk meningkatkan omset nih Coach? Oke, jadi kalau kita ya lihat ke belakang pada saat pandemi muncul di dunia dan masuk ke Indonesia, banyak bisnis kuliner terdampak secara omset saat pandemi ini. Jadi mungkin ya kita lihat ya, mungkin banyak bisnis kuliner, pengusaha kuliner terpaksa menutup bisnisnya pada saat pandemi ini. Dan juga saya lihat di berita beberapa hari yang lalu, 1.500 restoran di Jakarta terpaksa ditutup karena cash flow-nya tidak mencukupin. Itu aja perusahaan besar gitu loh. Jadi 1.500 restoran di Jakarta itu termasuk tutup karena mereka menyerah pada saat pandemi, apalagi PPKM ini gitu loh. Terjadinya COVID yang varian Delta ini ya, jadi banyak yang meninggal, rumah sakit itu benar-benar penuh, ICU tutup karena tidak bisa menghandle pasien yang masuk segala macam. Terpaksa memang pemerintah menerapkan PPKM ini gitu loh. Jadi karena PPKM ini benar-benar banyak yang disekat. Jadi jalanan disekat, tidak bisa masuk segala macam, dan ada aturan kalau di Surabaya kalau nggak salah jam 5 sore maksimal penduduk
kota Surabaya diharapkan untuk tidak keluar rumah gitu loh. Jadi pada saat malam itu benar-benar sepi, jalanan sepi segala macam, dan banyak perumahan dan perkampungan segala macam. Akses untuk masuk ke dalam perumahan atau perkampungan itu benar-benar ditutup gitu loh. Jadi ojol ya nggak boleh masuk. Langsung juga banyak jalan-jalan yang biasanya mungkin para penjual PKL di luar sana di mana konsumennya lalu lalang di jalan itu benar-benar sepi, nggak ada pembelian sama sekali gitu loh. Jadi kasihan banget gitu loh. Apalagi juga kita tahu ya PPKM ini sudah diperpanjang 2 kali. Jadi sampai katanya sampai 2 Agustus. Dan juga PPKM yang dirubah menjadi level 4 ini sebutannya bisa terus berjalan. Karena kalau main kita lihat gimana dari kesiapan dari tenaga medis kita untuk merawat para pasien yang kena COVID ini, kalau memang masih belum turun, bisa-bisa diperpanjang lagi. Dan entah perpanjang sampai kapan gitu loh. Kan juga kita sebagai pengusaha kuliner, kita harus mempersiapkan dengan hal yang terjelek gitu loh. Jadi karena itu banyak omset merosot tajam ya dibandingkan sebelum pandemi. Jadi mungkin banyak membuat pengusaha pusing. Jadi mungkin kalau dari Mbak Christine gimana? Ada nggak itu teman atau tetangga atau kenalan yang punya bisnis kuliner? Ada nggak yang kedengeran mungkin lagi ngeluh? Kalau saya kebetulan karena saya kan suka jajan malam-malam nih, Coach. Jadi pulang ke kantor jam 8, jam 9 gitu, misalnya pengen ngemil nasi goreng atau gado-gado atau sate gitu mungkin. Sering kan gitu, Coach, ke warung-warung. Beberapa kali ini kan, beberapa hari ini kan ada PPKM nih, Coach. Ada pembatasan nih, Coach. Tidak boleh makan di tempat atau pedagangnya ini harus berjualan maksimal jam 8. Ini saya sempat tanya ke pedagangnya nih, Coach. Kayaknya sih memang mereka sangat-sangat sangat-sangat terbebani akan hal itu gitu, Coach. Jadi mereka jadi kehilangan banyak pembeli karena salah satunya adalah jam itu sendiri. Misalnya mereka buka jam 6 sore, terus tutup sampai jam 12 malam katakanlah. Kemudian sekarang dipangkas sampai jam 8 malam. Ini menjadi masalah begitu, Coach. Bagi mereka ini gimana nih, Coach? Gitu, Coach. Gimana nih, Coach? memang itu yang terjadi ya, banyak pengusaha kuliner. Jadi semua pengusaha kuliner di Indonesia, terutama yang yang bermasalah adalah, yang paling kasihan adalah pengusaha kuliner yang PKL ya, pedagang kecil gitu loh. Dan juga kemarin itu tadi malam saya telepon pada salah satu relasi saya, dia ini dari mana Bu? Iya ini lagi cari sate ini keluar gitu loh. Karena berapa minggu ini nggak berani keluar gitu loh. Jadi cari sate di dekat rumahnya aja dia nggak berani. Jadi lagi pingin akhirnya beli gitu loh. Jadi bener-bener parah banget gitu loh. Jadi pada saat pandemi ini ya, apalagi pada saat PPKM, hanya ada 2 pilihan saja yang harus dipilih oleh pengusaha kuliner. Pengusaha kuliner besar atau sampai pengusaha kuliner kaki 5. Jadi pilihannya adalah menyerah, pasrah pada keadaan. Jadi istilahnya menyerah, bingung, pasrah, atau mungkin berkeluh kesah segala macam, sudah nggak tahu lagi mau gimana. Atau mungkin para pengusaha kuliner di sana mencari tahu bagaimana agar omset bisa bangkit lagi. Jadi istilahnya belajar. Jadi tidak hanya berkeluh kesah aja, tidak hanya mengeluh, tapi berusaha cari bagaimana sih caranya agar omset bisa naik lagi gitu loh. Jadi kali ini saya akan sharing ya, bagaimana caranya. Yang pertama adalah bagaimana penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng, PKL, kaki 5, bagaimana pada saat PPKM ini omsetnya bisa naik. Jadi kita benar-benar fokus di nasi goreng dulu. Insya Allah nanti mungkin di minggu-minggu selanjutnya mungkin kita bahas yang lain-lainnya gitu loh. Kita membahas ya 4 strategi ringkas ya. Di sini strategi ringkas. Jadi pembahasannya tidak pakai ilmu yang tingkat tinggi. Insya Allah pengusaha kecil aja kalau
dengarkan mungkin bisa ini langsung diterapkan. Jadi saya di sini materi saya berusaha untuk pakai bahasa yang paling sederhana. Jadi di sini adalah pas strategi ringkas bagaimana meningkatkan omset bisnis kuliner nasi goreng terutama PKL saat pandemi. Jadi kita melihat dulu ya istilahnya latar belakangnya. Jadi sebelum saya memberikan strategi, biasanya saya menganalisa dari latar belakang. Karena tanpa kita menganalisa latar belakang dengan benar, kita tidak bisa menerapkan atau membuat strategi yang tepat. Jadi saya memberikan beberapa latar belakang apa yang terjadi di di kondisi pengusaha nasi goreng pada saat PPKM ini. Jadi ya, penjual nasi goreng jalanan terkena dampak besar penjualannya saat PPKM. Karena apa nih? Karena ya, pertama ada batasan jam buka di malam hari. Saya ada ya penjual nasi goreng langganan saya, nasi goreng Jawa enak banget gitu. Jadi bumbunya tuh bener-bener mantep banget, harganya murah, porsinya banyak banget gitu. Jadi cuma 12.000, porsinya bisa banyak banget, satu orang lebih bisa makan loh. Jadi promo deh, tapi saya nggak kasih brand kok, tenang aja gitu loh. Jadi biasanya dia itu keluar dari rumahnya untuk naruh gerobaknya itu dari setelah sholat maghrib baru dia naruh gerobak. Jadi dia itu baru buka itu sekitar 6:30. Saya bayangkan aja ya 6:30 itu baru buka, langsung kalau jam 8 suruh tutup ya gimana lagi gitu loh. Padahal selama ini dia itu buka sampai jam 11 malam. Jadi karena PPKM, saya pernah tanya, telepon kan, langganan lama saya, jadi saya punya nomor teleponnya. Gimana? Buka dah gitu loh. Yo gak buka mas, PPKM, aku mulai nang deso gitu loh. Jadi dia tuh akhirnya menyerah kalah gitu loh. Jadi sayang banget. Jadi saya ada satu langganan yang saya bener-bener pingin makan nasi goreng Jawa murah, rasanya mantep sama porsinya banyak, sudah nggak bisa lagi gitu loh. Jadi saya rugi sebenarnya gitu loh. Jadi biasanya pengusaha nasi goreng itu sampai buka jam 11 atau jam 12. Mungkin bukanya mungkin paling sore jam 5, tapi biasanya jam 6 atau jam 7. Ini jam 8 baru buka biasanya sebelum pandemi atau sebelum PPKM. Sekarang jam 8 sudah tutup. Jadi kadang-kadang baru buka, apalagi kalau mainnya gerobak yang dia pakai ini tenda ya. Sudah bongkarnya itu capek, 1 jam sendiri, langsung masangnya capek, bongkarnya lagi capek gitu loh. Jadi kasihan banget gitu karena jamnya itu mungkin secara efektif cuma 2 jam aja berjualan gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau mainnya pakai strategi biasa gitu loh. Oke, nomor 2, daya beli masyarakat turun. Jadi banyak ya korban PHK pada saat dari awal pandemi. Dan juga apalagi ada yang pemotongan gaji. Jadi kita bisa tahu ya, ada aturan di PPKM ini, mal-mal tutup. Langsung perusahaan-perusahaan yang bukan esensialnya istilahnya ya kalau nggak salah ya, itu disuruh ditutup atau mungkin setengah, saya nggak hafal itu aturannya, hanya setengah aja karyawannya yang bisa masuk segala macam. Karena kalau umpamanya itu gaji itu harus dibayarkan oleh bosnya karena ada pengurangan jam kerja, jadi mereka yang terkena pengurangan jam kerja pasti ada pemotongan gaji. Karena pemotongan gaji, jadi daya beli turun gitu loh. Kemarin lusa, tim saya ngobrol dengan pengusaha di Jakarta. Dia ngomong, biasanya sebelum pandemi, 1 hari bisa 500.000 ini. Sekarang pada pandemi sampai cuma 200.000 aja gitu loh. Karena kenapa kayak gitu? Karena daya beli masyarakat turun gitu loh. Jadi orang ingin jajan ya, makan di luar, sekarang mikir-mikir gitu loh. Mikir-mikir berkali-kali, jadi lebih bagus makan di rumah gitu. Jadi karena daya beli masyarakat turun gitu loh. Dan nomor 3, pada saat PPKM ini jumlah masyarakat keluar rumah saat malam turun drastis. Jadi kalau umpamanya ya, kalau kita lagi malam-malam jalan-jalan segala macam, jalanan sepi banget gitu loh. Apalagi pengusaha nasi goreng yang PKL ya, mengandalkan konsumen yang orang-orang yang lewat di depan outletnya atau di tempat penjualnya.
Lah kalau umpamanya yang melintasi di depan tempat jualannya itu sedikit, ya pasti omsetnya menurun drastis gitu loh. Sudah daya beli turun, jam buka itu dikurangi cuma 2 jam, orang yang lewat itu yang pingin beli juga turun drastis gitu loh. Dan juga terjadi ya, mungkin dari banyak ada tetangga kita, saudara kita, kenalan kita segala macam, mereka banyak mengalami terkena COVID, jadi harus isolasi mandiri di rumah. Jadi karena isolasi mandiri di rumah, tidak bisa kemana-mana, dan juga kadang-kadang orang yang terkena COVID isolasi mandiri, makan itu nggak enak. Jadi lidah itu nggak ada rasanya, kalau ditelan sakit segala macam, itu sudah menjadi faktor mengurangi omset penjual nasi goreng di jalanan. Jadi mungkin ada orang yang mungkin gila nasi goreng banget setiap hari atau seminggu sekali beli nasi goreng, makan sulit. Jadi penjual nasi goreng sudah hilang satu mungkin dari pelanggan setianya. Kita mengetahui ya beberapa faktor yang menjadi atau bisa menyebabkan penurunan omset penjual nasi goreng PKL ya pada saat PPKM ini. Kita harus pakai strategi baru gitu loh. Jadi kalau umpamanya ada pengusaha kuliner berkata, coach saya cukup pakai strategi lama, dijamin deh insya Allah bisnisnya tidak akan bisa rame seperti yang dulu. Jadi karena yang terjadi di luar ini benar-benar sudah berubah total, strategi lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau ingin bisnis kulinernya tetap hidup, tidak bangkrut atau tidak tutup. Jadi harus pakai strategi baru, terutama strategi tidak hanya strategi pandemi aja, tapi strategi pandemi dan PPKM. Karena beda ya, PPKM mungkin lebih lebih ekstrim. Jadi bukanya cuma 2 jam, langsung tidak ada tidak banyak orang yang keluar rumah. Jadi harus pakai strategi khusus pandemi dan PPKM gitu loh. Oke, jadi coba saya review lagi ya, Coach. Jadi ada 4 faktor tadi. Kenapa? Contohnya adalah pedagang nasi goreng atau PKL yang menjual nasi goreng ini sepi pembeli. Yang pertama adalah adanya pembatasan jam yang tadi Coach Ino sudah jelaskan. Yang kedua yakni daya beli masyarakat ini turun karena pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga yakni adanya kebiasaan atau jumlah orang yang keluar rumah pada malam hari ini turun drastis karena ada aturan terkait PPKM tadi. Dan kemudian yang keempat adalah banyaknya warga yang terpapar COVID-19. Jadi ini kan ada 4 faktor dasar begitu ya, Coach ya. Lantas tadi kan Coach menyebut tentang harus ada strategi baru. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah banyak sekali PKL ini yang pesimis nih, Coach. Kayak aduh udah mikir nggak punya uang nih, Coach ya, misal nggak punya uang, terus istilahnya nggak kober mikir strategi gitu loh, Coach ya gitu. Gimana nih, Coach? Kayak apa daya gitu mereka mikirnya, Coach? Ya, betul. Jadi memang ya kita akan membahas ya syarat untuk bisa mudah menghasilkan omset saat PPKM. Jadi bagaimana caranya agar dan sukses mungkin bisa ditularkan pada teman-teman pengusaha nasi goreng yang lainnya di luar sana. Seperti kayak gitu. Jadi kita di sini bagaimana caranya kita memberikan saran, karena semua masalah yang terjadi pasti ada jalan keluarnya. Jadi istilahnya tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi mungkin ya banyak pengusaha kuliner, apalagi pengusaha kuliner kecil di sana sudah bingung duluan, sudah stres duluan. Bener, jadi istilahnya kadang-kadang ya itu tadi itu nggak kober, jadi sudah nggak sempat mikir segala macam gitu loh. Gitu loh. Betul. Jadi di sini adalah konsep dasar agar omset bisa mudah adalah pengusaha nasi goreng PKL harus mempermudah hal yang bisa dijadikan mudah. Jadi maksudnya gimana, kita akan membahas gitu. Jadi konsepnya adalah semua dijadikan mudah. Jangan dibuat sulit, jangan dibuat karena
PPKM ini semua jadi serba sulit gitu. Jadi istilahnya kita yang mempermudah. Jadi istilahnya pengusaha nasi goreng ini harus proaktif. Jadi benar-benar gimana mempermudah para konsumennya gitu loh. Nomor satu adalah teman-teman pengusaha PKL di sana ya harus memperhatikan dulu lebih seksama kebutuhan masyarakat atau lingkungan sekitar. Contoh gini, saya memberikan salah satu contoh ya. Ada pengusaha PKL nasi goreng ya. Dia itu biasa dijualan di dekat mungkin perkampungan umpamanya. Tapi di dekat perkampungan itu ada jalan besar, ada jalan ini, jalan utama. Biasanya ya pengusaha kuliner ini fokus adalah berjualan, konsumennya banyak adalah orang-orang yang lewat jalan besar ini gitu loh. Karena dia memang berjualan di pinggir jalan. Tapi sebenarnya di pinggir jalan itu banyak rumah-rumah atau perkampungan umpamanya. Jadi di sini ya pengusaha nasi goreng PKL ini adalah fokus untuk melayani masyarakat atau lingkungan sekitar. Jadi mungkin kalau sebelumnya dia tidak fokus, jadi istilahnya cuma naruh gerobak, orang yang lewat di jalan besar itu dia layanin. Jadi istilahnya cuma naruh, cuma diem aja gitu loh. Sekarang mungkin dia harus mencoba berpikir gitu loh. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat atau lingkungan sekitar sana itu apa? Jadi fokusnya adalah fokus pada target pasar masyarakat di sekitar sana, bukan orang-orang yang lewat. Jadi mungkin orang-orang yang lewat itu adalah rumahnya jauh ya, mungkin dari perjalanan pulang dari kantornya ke rumahnya. Jadi fokusnya jangan fokus menjual pada orang yang perjalanan pulang itu, tapi fokus pada orang sekitar gitu loh. Oke, karena memang ada penurunan mobilitas di jalan raya begitu ya, Coach ya? Betul. Jadi fokus untuk melayani masyarakat atau lingkungan sekitar, bukan ke orang yang biasanya lewat atau bahkan beli lewat online. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan ya, kenapa mungkin konsumennya rumahnya bukan orang yang lewat? Tadi sudah dijawab ya, karena memang ada pembatasan banyak jalan yang ditutup gitu loh. Dan juga mungkin ada pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba saya menyebutkan jangan fokus jualan lewat online gitu loh. Nanti kita akan bahas nanti ya. Oke, siap. Ya, betul. Jadi karena tadi ya, karena banyak jalan ditutup saat PPKM, jadi tidak bisa memakai strategi yang lama. Jadi istilahnya fokus menjual pada masyarakat sekitar. Entah masyarakat sekitar itu sering lewat di depan jualannya atau enggak, fokus memilih apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekitar itu gitu loh. Jadi kalau umpamanya pengusaha nasi goreng itu ya fokus benar-benar belajar atau mengetahui yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Jadi kalau meskipun PPKM itu lama, meskipun jalan tempat dia jualan itu ditutup, tapi kalau umpamanya dia bisa mengatasi atau memberikan solusi masalah orang-orang sekitar itu padahal beli gitu loh. Jadi kan kalau masyarakat sekitar kan cuma tinggal jalan aja sebenarnya, nggak usah jauh-jauh gitu loh. Jadi istilahnya konsumennya sudah ada gitu loh. Cuma tinggal nanti gimana caranya agar lebih mudah untuk bisa memberikan solusi. Nomor dua, penjualan jangan terlalu bergantung pada ojek online. Nah ini yang lagi banyak juga kan Coach, selama PPKM selama pandemi ini kan banyak sekali pedagang, penjual makanan yang memfokuskan ke penjualan online atau melalui ojek online. Ini kenapa nih Coach? Kok sebaiknya tidak bergantung pada ojek online ini Coach? Oke, jadi gimana? Menurut Mbak Kirsten gimana? Ditebak dong, kenapa ya? Kalau ini saya beberapa kali kan juga pesan makanan via ojek online gitu. Gitu. Jadi ada kalau dari ojek online sendiri menyebut
Yang pertama itu karena ada penutupan jalan tadi, Coach. Jadi mereka harus muter, cari jalan, akhirnya nyampe rumah atau nyampe kantor ini makanannya sudah nggak hangat atau Ya, sudah nggak fresh gitu, Coach. Terus ya, juga kayaknya ada penambahan charge biaya juga deh, Coach. Setahu saya. ya. Heeh. Jadi memang seperti kita tahu ya, ada beda harga pada saat kita beli di tempatnya sama menggunakan jasa ojek online. Jadi memang harganya pasti lebih mahal. Oke. Biasanya lebih mahal karena harganya juga dipotong, kadang-kadang 20% sama 15% oleh perusahaan ojolnya. Jadi karena pada saat PPKM ini ya, banyak orang daya belinya turun. Jadi daya beli turun, untuk beli ke ojol itu mesti harganya lebih mahal gitu loh. Iya sih, bener sih. Harus mikir-mikir ulang sih, Coach, kalau mau pesen lewat ojol. Iya, meskipun mungkin ada promo, tapi promo itu biasanya ya itu diakalin ya sama penjualnya, harganya dinaikkan dulu, baru didiskon gitu loh. Atau juga mungkin ada promo, jadi kayak ada ojol baru ya. Saya tidak menyebutkan brand ya. Jadi istilahnya banyak promo, diskon 10.000 atau beli dengan Rp1 segala macam, memang perusahaan itu baru ada gitu loh. Jadi istilahnya perusahaan itu lagi buang-buang duit, lagi bakar duit, tapi istilahnya kita tidak bisa menggantungkan penjualan kita dari promo-promo itu. Kalau promo itu habis ya sama aja gitu loh. Seperti kayak gitu. Apalagi penjual nasi goreng ya, kalau kita ngetik deh di ininya, di searchingnya di ojol nasi goreng, itu kan keluarnya banyak banget gitu loh. Kadang-kadang kita belum tahu saya milih nasi goreng yang mana ya gitu loh. Kecuali kalau nasi goreng itu sudah jadi langganan kita. Dan biasanya kalau nama restoran atau tempat jualan punya kita itu pingin dipromokan, jadi istilahnya masuk di ini, di sabuknya, istilahnya di beltnya, maksudnya ada promo di atas itu biasanya adalah perusahaan yang berani memberikan diskon gila-gilaan. Jadi mungkin diskon 75% atau 80% itu baru dipromokan gitu loh. Jadi kalau kita menjual, kita fokus menjual di ojol, apalagi nasi goreng ya. Nasi goreng itu kan penjualnya banyak banget gitu loh. Jadi ya seperti ini gitu loh. Seperti jualan di banyak penjual. Jadi istilahnya tidak ada hal yang benar-benar kuat kenapa konsumen harus membeli pada nasi goreng saya, apalagi PKL. Mungkin kalau brand-brandnya sudah terkenal ya, mungkin sudah legend mungkin nasi gorengnya, atau mungkin brandnya terkenal, itu mungkin tanpa promo segala macam sudah banyak orang tahu. Tapi di sini kita ngomong adalah PKL gitu loh, apalagi mungkin juga depot-depot nasi goreng yang biasa. Jadi meskipun pakai ojol, paling peningkatannya ya cuma beberapa, apalagi PPKM. Jadi istilahnya nggak terlalu ngefek untuk meningkatkan omset. Langsung nomor 3, kalau tidak pakai ojol, gimana tuh kalau tidak pakai ojol? Jadi memang kita berusaha berjualan pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Kita benar-benar berusaha, jadi penjual nasi goreng ini berusaha bagaimana agar lingkungan sekitarnya tuh banyak yang beli gitu loh. Langsung untuk pengantarannya, saya sarankan untuk buat jasa pengantaran sendiri. Oke, jadi langsung diantar ke konsumen gitu ya, Coach ya? Iya, karena pada saat sekarang kan orang malam-malam ini nggak berani keluar gitu loh. Benar. Jadi nanti mungkin kalau PPKM mungkin bingung. Biasanya kalau sebelum PPKM, saya nggak ada yang nganter ini. Saya jualan sendiri. Kalau saya nganter, ada orang beli gimana? Pada saat PPKM ini kan, oleh pemerintah kota di Surabaya disarankan untuk masyarakat Surabaya ini maksimal jam 5, di atas jam 5 jangan berkeliaran. Jadi bisa deh pengusaha nasi goreng ini mungkin minta bantuan salah satu karyawannya, atau kalau tidak punya karyawan, mungkin keluarganya, atau mungkin teman dekatnya deh. Nanti dibayar nasi goreng gratis atau gimana gitu, bisa gitu loh. Jadi ini cari aja satu orang yang mungkin nganter kemana-mana. Dan juga kalau bisa diantar sendiri dan pesannya via WhatsApp.
Jadi karena ya jualannya pada masyarakat sekitar sudah kenal kan, oh penjualnya Pak ini, Pak itu, atau tangga segala macam dan lain-lain. Jadi diomongin atau ditulis di ininya, di apa, di gerobaknya, atau ngomong pada tetangga-tetangga segala macam. Nanti kalau pingin nasi goreng, nggak usah ke sini, WhatsApp aja ke handphone saya. Tinggal WhatsApp, nanti saya anter, nggak usah kemana-mana. Jadi di sana sudah ada perputaran duit gitu loh, Benar-benar. pada apa, masyarakat sekitar gitu loh. Jadi nggak usah ribet, nggak usah bingung keluar karena memang jalanan sepi dan konsumen masih ada yang beli gitu loh. Atau mungkin kalau pingin mau cara nakalan tanda petik ya, namanya jam 8 suruh tutup. Kalau mau sampai jam 10 ya jual aja di depan rumah gitu loh. Mungkin jual depan rumah, mungkin pakai ghost kitchen, tapi ghost kitchennya bukan pakai ojol, tapi pakai WhatsApp dan ada pengantaran gitu loh. Jadi fokus menjual pada masyarakat sekitar, jangan bergantung pada masyarakat di luar, apalagi pakai ojol gitu loh. Jadi seperti kayak gitu, apalagi yang saya lihat ya, ada brand-brand besar, restoran besar, dia sudah bikin apa, delivery service sendiri. Ada juga yang delivery service yang pakai nomor WhatsApp. Jadi istilahnya sudah ada ininya ya, sudah ada aturannya. Kalau radius berapa kilo, 3 kilo harga ongkirnya segini, 5 kilo berapa, maksimal 8 kilo. Jadi sudah ada aturan jelasnya, dan juga ada pengusaha kuliner yang brandnya sudah besar, dia sudah bikin aplikasi sendiri untuk pengantaran. Jadi istilahnya kita sebagai orang awam ya berpikir, ojol lo banyak gitu loh, apalagi ada ojol baru. Kenapa perusahaan sebesar kayak gini bikin aplikasi sendiri gitu loh? Jadi memang sudah ada jawabannya, karena harga itu mesti dinaikkan dan daya beli itu turun, jadi orang juga agak males gitu loh untuk ini, apa namanya, untuk beli. Kalau dipromokan, yang kena pengusahanya, marginnya potong. Jadi dia buat armada delivery sendiri khusus untuk sekitarnya aja gitu loh. Oke. Hal ini bisa diterapkan di PKL kecil gitu loh. Jadi daripada jualan sendiri, coba deh minta tolong anaknya atau temennya atau tetangganya, temenin dong ini, bantu untuk nganter-nganter gitu loh. Nanti kamu dikasih duit berapa segala macem, itu bisa jalan gitu loh. Seperti kayak gitu. Karena itu memang saya berpikir adalah PKL ya untuk nasi goreng, untuk melayani agar tetap ada penjualan, harus bikin armada sendiri untuk delivery khusus untuk sekitar, karena ya itu jumlah orang yang keluar ke jalanan merosot tajam saat PPKM ini gitu loh. Oke, tadi udah ada 3 nih Coach. Yang pertama yakni fokus ke lingkungan sekitar, memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar. Yang kedua tadi nggak lagi berfokus kepada penjualan via online atau via ojek online. Yang ketiga ini mengantarkan pesanan sendiri dan pemesanan bisa dilakukan via WhatsApp. Ini ada lagi nggak sih Coach tips-tips lainnya gitu? Ada. Jadi ini tips terakhir ya, sebenarnya adalah untuk menjawab tips nomor 1. Jadi tips nomor 1 adalah tadi kan berusaha untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi di sini adalah bagaimana masyarakat sekitar itu tertarik atau bahkan mau beli setiap hari. Jadi bayangin aja ya, mungkin kalau pakai strategi ini, insya Allah mungkin konsumen-konsumen masyarakat sekitar itu bisa beli mungkin seminggu 2 kali atau mungkin 2 hari sekali gitu loh. Gimana tuh? Jadi strategi nomor 4 ini paling penting nih ya. Jadi strateginya ya, karena sudah mengetahui ya daya beli turun dan fokus pada masyarakat sekitar. Karena daya beli turun, bagaimana caranya memberikan kemudahan? Jadi istilahnya konsep yang awal itu ya, kita harus memberikan lebih kemudahan. Yaitu pada saat masyarakat daya belinya turun, bagaimana caranya memberikan solusi nasi goreng adalah strategi nomor itu adalah mempermudah yang daya berkurang dengan cara buat porsi jumbo.
Jadi mungkin nasi goreng ya porsinya segitu ya, mungkin meskipun besar segala macam. Jadi buat porsi jumbo yang bisa dinikmati 2 sampai 3 orang atau dinikmati sekeluarga dengan harga yang lebih murah dibandingkan beli satuan. Dibandingkan kalau beli 2 porsi atau 3 porsi gitu loh. Jadi fokusnya kalau harganya lebih murah bisa dimakan sekeluarga. Jadi para keluarga ya bisa berhemat, bisa makan enak dengan harga yang lebih hemat. Insya Allah mereka tertarik ingin beli gitu loh. Jadi tolong dibikin ya porsi yang lebih besar daripada porsi biasanya dan harus bisa dimakan untuk 2 atau 3 orang gitu loh. Oke. Jadi ditambah di menunya gitu ya Coach ya. Ada menu yang porsi normal, ada yang porsi memang jumbo gitu istilahnya ya Coach ya, untuk yang lebih dari 1 orang tadi ya Coach ya. Bisa, apalagi kalau ingin lebih diviralkan ya, mungkin diberi nama menu ya. Nasi goreng porsi PPKM umpamanya. PPKM-nya gede banget maksudnya gitu loh. Jadi bisa lebih hemat gitu loh untuk masyarakat gitu loh, apalagi dimakan sekeluarga gitu loh. Jadi di sini ya ada 2 pilihan. Beri pilihan apakah yang jumbo itu nasi gorengnya aja. Jadi kan biasanya kalau nasi goreng ya langsung lauknya ada suiran ayam goreng sama telur ya. Kalau 1 porsi segitu. Bisa 2 pilihan. 1 pilihan adalah yang jumbo itu adalah porsi nasinya aja. Tapi ayam goreng, suiran ayam goreng sama telurnya itu tetap kayak 1 porsi gitu loh. Karena memang kan harganya lebih murah gitu loh. Jadi nanti kalau ada sekeluarga pingin beli, kok lauknya cuma sedikit ya. Jadi dia bisa goreng telur sendiri mungkin di rumah. Kayak gitu. Jadi harganya karena kan lebih hemat kan gitu loh. Lebih hemat, lebih banyak, lebih kenyang, dan tadi ada bisa dikasih 2 pilihan, ada yang banyak nasinya atau banyak lauknya gitu ya Coach ya. Iya, jadi 2 pilihannya, yang banyak itu nasinya aja, lauknya tetap 1 porsi, atau juga ini pilihan kedua adalah yang banyak nasinya sama lauknya. Jadi lauknya sama nasinya itu bisa untuk 2-3 orang gitu loh. Jadi nanti bisa pilihan konsumen pingin beli yang mana, yang mungkin menu nasi goreng porsi PPKM atau menu nasi goreng porsi PPKM spesial mungkin. Jadi porsi spesial itu yang banyak ininya gitu loh. Jadi biar konsumen memilih gitu loh. Mau bener-bener hemat atau hemat tapi enak gitu loh. Oke, tadi udah dijelasin 4 tips ya dari Coach Ino. Cuman gini Coach, kalau misalnya nih ada PKL yang ngerasa, kan udah diflorin soal 4 tips tadi, terus PKL-nya masih ngerasa, aduh, kayak yakin nggak gitu loh Coach, untuk meyakinkan supaya bener-bener ini tips sebaiknya diaplikasikan gitu. Kadang kan karena mungkin sudah stres karena PPKM ini kan, jadi mereka untuk melangkah ke strategi yang baru ini cukup cukup bingung dan cukup takut. Ini gimana nih Coach? Ya. Jadi memang dari banyak penjual nasi goreng di luar memang mungkin butuh 1 penjual nasi goreng yang istilahnya nekat, istilahnya menerapkan strategi ini, dan kalau dia sukses, insya Allah bisa ngomong ke lain-lain gitu, atau mungkin bisa jadi testimoni mungkin. Seperti kayak gitu. Memang ya, kadang-kadang kalau masalah urusan perut, kalau sudah tidak ada yang sedikit beli, kadang-kadang ya dia meskipun dia takut segala macam tetap diterapkan gitu loh. Daripada dia berdiam aja, tapi besok kadang-kadang bisa nggak makan gitu loh. Seperti kayak gitu. Oke, jadi Tribuners apalagi yang saat ini sedang susah atau sedang bingung untuk meningkatkan omset penjualan, bisa diterapkan nih tips dari Coach Ino, semoga bermanfaat ya Coach ya. Terakhir nih Coach, ada nggak sih Coach pesan yang ingin disampaikan kepada para pedagang, khususnya PKL ini, agar tetap semangat berjualan di tengah pandemi, di tengah PPKM saat ini gitu Coach? Ya, untuk pengusaha ya nasi goreng kaki 5 atau pengusaha kecil nasi goreng di luar sana, memang masalah ini terjadi, kita semua merasakan gitu loh. Tapi yakinlah semua masalah itu pasti ada solusinya.
kalau ingin berusaha atau mencari tahu bagaimana caranya. Karena ya itu gitu loh. Daripada kita hanya berdiam diri, berkeluh kesah, ngomel nggak karu-karuan, tapi tidak ada solusinya. Mungkin lebih bagus mencoba hal yang baru. Apalagi yang 4 strategi ini insya Allah tidak rumit sih. Fokusnya adalah bagaimana untuk melayani dengan baik masyarakat sekitar. Nanti gimana caranya itu ada turunannya kan tadi itu 4 itu. Jadi sebenarnya konsepnya ini adalah bagaimana mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar itu benar-benar dipenuhi dengan nasi goreng itu gimana gitu loh. Jadi insya Allah harus berusaha dan juga jangan lupa berdoa karena meskipun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau memang yang di atas sana tidak ridho, kita tidak mungkin bisa berhasil. Jadi tetap berusaha semaksimal mungkin dan juga jangan lupa berdoa. Semoga meskipun ya kita nggak tahu COVID ini kapan selesainya, COVID ini bisa besok selesainya, alhamdulillah. Tapi kalau namanya COVID itu memang Allah menakdirkan COVID ini berlangsung lama, tetap insya Allah kita harus bisa bertahan. Pasti ada jalan keluarnya dan tetap semangat. Seperti kayak gitu. Oke, Coach, ini kan kemarin sebelum live hari ini kan saya sempat ngomong ke teman-teman yang jualan juga nih Coach, apakah ada titipan pertanyaan? Ini ada yang tanya terkait kalau packaging nih Coach. Packaging ini berperan penting nggak sih Coach untuk meningkatkan omset, apalagi bagi para PKL ini Coach? Soalnya kan kalau orang mau makan kan selain rasanya kan juga melihat kemasannya nih Coach. Ini gimana sih Coach? Ya. Apakah berpengaruh nggak sih packaging apakah kita harus bikin packaging yang unik atau gimana gitu Coach? Oke, ya. Jadi kita harus tahu dulu dalam jualan kita itu target pasarnya siapa. Jadi istilahnya harus tahu target pasarnya itu siapa dan daya belinya seperti apa. Jadi kalau memang packaging itu adalah hal yang penting di mata target pasar kita, mungkin diperbagus. Tapi kalau umpamanya target pasar kita adalah tidak penting packaging bagus, mungkin yang penting adalah gimana rasanya bisa makan enak dengan harga yang murah karena daya beli itu berkurang, jadi jangan dilakukan. Jadi kita harus benar-benar tahu yang benar-benar dibutuhkan. Istilahnya yang dibutuhkan itu hal yang penting yang dianggap oleh target pasar kita itu apa aja dulu gitu loh. Jadi jangan sampai ya orang sekarang karena gajinya banyak yang dipotong, daya beli turun segala macam. Fokusnya memperbaiki packaging. Tapi karena kalau memperbaiki packaging, kalau kita sendiri ya, kalau packaging bagus, apa membuat kita benar-benar beli pada saat ini? Mungkin strategi packaging bagus itu bisa berhasil sebelum pandemi zaman dulu. Jadi karena strategi pandemi itu sekarang sudah benar-benar beda gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau target pasar kita adalah mungkin menengah ke atas. Jadi istilahnya dengan packaging bagus membuat mereka benar-benar jadi beli, ya udah diperbaikin packagingnya. Tapi kalau enggak, kita fokus memberikan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh target pasar kita. Seperti kayak gitu. Berarti tergantung target market gitu Coach. Ini termasuk juga promosi di media sosial ya Coach ya. Jadi harus tetap melihat target pasar gitu ya Coach ya. Apakah dibutuhkan promosi di medsos atau enggak gitu ya Coach ya. Kayak bermain Instagram atau Facebook atau apa gitu Coach. Ya. Jadi gini, ini Mbak Christine ini menyadarin nggak dalam 1-2 bulan ini kalau kita lihat di Instagram ya, di beranda atau di home kita itu banyak sekali iklan bisnis kuliner yang yang kita lihat dalam 1-2 bulan ini. Benar, banyak banget yang promosi. Banyak banget daripada beberapa bulan yang lalu. Kuliner gitu. Iya, karena itu kenapa mereka belanja iklan karena omset mereka turun. Jadi mereka belanja iklan gitu loh. Juga karena PPKM ini, jadi omset mereka turun, mereka berusaha gimana omset saya tinggi, saya harus belanja iklan. Tapi coba kalau kita lihat sendiri ya,
apakah semua iklan itu yang kita lihat di Instagram kita itu tertarik? Oh, aduh, saya pengen bener-bener beli deh. Saya pengen beli. Atau cuma ada iklan aja, gambarnya bagus ya, tapi kita tidak ada tertarik, saya pengen beli saat ini. Ada juga yang, oke deh, saya harus beli saat ini gitu loh. Jadi, banyak ya yang saya lihat di Instagram itu, banyak pengusaha kuliner yang masih memakai strategi sebelum pandemi gitu loh. Jadi istilahnya dia itu menjual produk, tidak menjual solusi. Jual foto yang bagus segala macam dan lain-lain. Dan mungkin yang dipakai banyak brand-brand besar ya, kayak KFC, McDonald's segala macam, mereka menyadari daya turun, banyak melakukan diskon. Jadi potongan harga segala macam dan lain-lain. Ini masuk akal sih, karena brand mereka besar, harganya juga premium. Jadi margin mereka juga sudah besar sih. Jadi kalau dikasih diskon, mereka masih untung. Tapi tidak bisa dilakukan kalau brand-brand yang lebih kecil, yang marginnya lebih kecil gitu loh. Jadi harus ditelaah juga sih strateginya. Itu nanti kalau detail segala macam, nanti perlu pembahasan yang selanjutnya itu kayak gitu. Harus dibahas nih Coach ya. Gini, nggak kerasa nih Coach, kita udah sejam ngobrol bareng Tribuners yang lagi nonton. Ini semoga bermanfaat ya Coach ya bagi Tribuners apalagi yang kini berprofesi sebagai pedagang, termasuk pedagang kaki lima gitu ya Coach ya. Iya, betul. Oke. Dan terima kasih Coach Ino karena sudah bergabung bersama kami membagikan ilmunya, sharing ilmunya pada hari ini. Semoga yang di-share sama Coach Ino ini bisa memberikan dampak atau bermanfaat bagi Tribuners yang sedang nonton nih Coach. Oke, amin. Amin. Oke. Terima kasih banyak Coach Ino, terima kasih banyak Tribuners yang sudah nonton kami pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di bincang-bincang bisnis kuliner selanjutnya, tentunya bersama Coach Ino. Saya Christine Ayu, pamit undur diri. Sampai jumpa.